Halo semuanya, balik lagi di konten Mama Dea, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi perjalanan. Assalamualaikum. Ini cerita tentang Mama yang mencoba serba bisa di berbagai perannya. Hari ini bahas topik sederhana aja tentang ngelipet baju sama nyetrika. Nah, melipet dan nyetrika itu masuk bagian pekerjaan rumah tangga yang menurutku membutuhkan effort. Mungkin ngelipet bisa cepet gitu ya. Tapi kalau nyetrika, mungkin sempat rame ya ketika ada salah satu artis gitu ya yang bilang, ini tuh ternyata nyetrika healing banget ya. Kalian pasti tahu artisnya siapa. Healing beneran kok, healing sebenarnya. Kalau jumlahnya dikit. Kalau tumpukan satu keluarga inti aja ya kayak aku, Papa Dea sama Dea, seminggu itu dikerjain seminggu sekali, Masya Allah juga gitu. Agak perlu tarik napas dan hela napas. Nah, terus ini ngomongin nyetrika dulu ya, baru ngelipat. Jadi aku tuh sempat penasaran gitu ya. Perlu nggak sih sebenarnya nyetrika baju gitu ya? Perlu nggak sih nyetrika baju? Terus siapa sih? Ini kenapa sih bisa ada yang namanya nyetrika gitu ya? Nah, perlu nggak nyetrika baju dulu? Jadi ternyata gitu ya, kenapa akhirnya muncul pertanyaannya? Aku tuh dulu pernah exchange gitu ya, pernah short course gitu ke Jerman selama 2 minggu. Di situ cuman aku mahasiswa yang cari setrikaan gitu, mahasiswa Indonesia yang cari setrikaan mau cerit. Dan waktu di pas itu ke Jerman gitu ya. Waktu di Jerman tuh waktu subuhnya cepet banget. Jadi aku harus bangun lebih pagi untuk mempersiapkan diri buat belajar dong gitu. Termasuk dengan si setrikaan baju untuk hari itu gitu. Nah, pas ketemu gitu ya, akhirnya ngobrol sama teman-teman segala macam. Nah, ternyata banyak orang di sana itu nggak nyetrika baju, bahkan profesor sekalipun yang istilahnya dia kan paling depan ya, paling jadi pusat perhatian gitu ya, dia juga nggak nyetrika baju. Jadi mereka tuh bilangnya ya kan udah dicuci terus dimasukin pakai dryer, ya udah tinggal dilipat terus dipakai. Nah, jadi tipsnya di situ ya kalau misalnya nyuci baju nih, ya nggak mesti punya dryer lah. Kan kadang cuci baju udah sekalian sama fitur dryernya. Dikibas-kibas, pak, pak, pak gitu. Jadi kan tegang tuh kainnya. Nah, itu langsung dijemur. Abis itu kalau kering langsung dilipat, jangan diul-ul. Nanti makin kusut. Nah, kalau udah dilipat rapi, ditumpuk-tumpuk di lemari, itu insya Allah kalau mau dipakai nggak malu-maluin banget. Tapi gitu ya, alangkah baiknya kalau baju-baju yang misalnya buat ketemu orang banyak, momen penting itu disetrika. Jadi akhirnya gitu ya, aku mengklasifikasikan baju itu kayak baju tidur, baju main di rumah. Nah itu nggak ku setrika. Terus yang ku setrika itu cuman PDH kantor. Terus mungkin kalau dia sekolah nanti seragam sekolah kali ya, karena seragam tuh kelihatan kalau nggak disetrika. Dan semenjak pakai pasmina pun nggak, sepasmina juga nggak perlu disetrika, kayak dia langsung ngikut aja gitu. Tapi kayak kalau misalnya pas dulu pakai jilbab Paris, pasti nyetrika tuh, terutama yang bakal buat di ujung sini. Jadi kayak mama-mama gitu ya, atau siapapun yang nonton, silakan membuatkan klasifikasinya sendiri. Mau nyetrika semua, the best. Tapi kalau misalnya ngelompokin, yang ini nggak usah disetrika, yang ini disetrika, ya monggo disesuaikan. Kan judul YouTube ini Bahagia Kid. Bahagianya orang beda-beda. Nah, soalnya gitu ya, ada orang yang nyetrika tuh bahkan sampai perfeksionis sekali sama lipatannya. Ini cerita mamaku. Mamaku tuh sampai nge-training gitu ya, baik dari ART-nya dia ataupun ART kakakku, karena dia sempat tinggal di kakakku. Kalau aku kan nggak pakai ART. Itu tuh cara nyetrika, dan memang sih setrikaan mamaku tuh rapi banget gitu ya. Tapi akhirnya ketika masuk usia beliau makin menua, beliau juga udah nggak sanggup nyetrika sendiri. Dan akhirnya itu melakukan pengelompokan baju mana yang kira-kira perlu disetrika, baju mana yang nggak apa-apa deh, gitu nggak usah disetrika. Terus juga waktu nyetrika juga bisa disesuaikan. Ada yang misalnya ngumpulin kemudian weekend, oke, ini time to iron time itu, waktunya menyetrika. Ada yang kayak misalnya ya udah besok mau kegiatan, malamnya disetrika. Ada yang misalnya 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah itu bisa disesuaikan.
Jadi fun fact-nya lanjut gitu ya. Tadi perlu nyetrika atau enggak, silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kenapa sih perlu nyetrika? Nah, jadi setrika itu ternyata sudah ditemukan sebelum Masehi di Tiongkok. Ya, di Tiongkok ya. Ya, benar. Jadi gunainnya dulu panci. Panci isi air panas gitu ya, buat ngalusin kain. Nah, barulah kemudian dikembangkan setrika arang, terus sekarang ada setrika uapnya aja sekarang dari yang dulu bentuknya kayak lumba-lumba bergerak tinggi, terus habis itu ada juga yang hanger, ada kantongnya gitu ya. Sampai akhirnya ada yang nirkable gitu ya, jadi cuma tatakan sama setrikanya doang. Terus bahkan ada lemari yang bisa buat nyetrika, atau misalnya ada yang kayak mesin fotokopi bisa langsung sekaligus lipat, ya semakin canggih mungkin semakin harganya juga semakin gitu ya. Nah, tapi setrika itu ternyata udah dikembangkan jauh sebelum gitu ya. Dan kenapa harus nyetrika gitu ya? Karena panasnya setrika itu selain ngalusin kain, itu juga ngebunuh kuman-kuman. Terutama gitu ya. Jadi kalau bisa gitu ya, baju bayi, terus spray itu disetrika. Nah, akhirnya aku kalau untuk spray gitu ya, karena aku tinggal di apartemen, untuk ngejemur juga nggak bisa, aku selalu mengandalkan jasa laundry. Terus apa, baju-baju yang disetrika itu lipatannya, kerapiannya juga lebih awet ketimbang yang cuma dilipat. Nah, cuman ada beberapa bahan loh yang misalnya nggak boleh terlalu sering disetrika. Misalnya jersey. Ya, aku pernah tuh nyetrika jersey suami, melar. Terus juga misalnya ada sablon-sablon gitu, nah itu tuh harus dibalikin dulu, yang disetrika balikannya. Kalau nggak nanti sablonnya bisa jadi pecah-pecah atau geretak-geretak. Oke, masuk masalah lipat-melipat. Jadi sebenarnya bisa, jadi kalau lipat melipat ini sederhana sih, lebih sederhana daripada nyetrika ya. Tapi mereka tuh kayak satu kesatuan. Sebenarnya satu lagi dengan mencuci. Tapi kalau mencuci kayaknya kalau mau dibahas sekarang udah nggak terlalu jadi PR ya, karena ada mesin cuci, ada jasa laundry, dan mungkin masih ada yang memang pakai cuci tangan gitu ya. Tapi kan yaitu setiap pekerjaan rumah tangga ya memang punya effortnya masing-masing. Dan terus aku kenapa nggak bikin konten masukin bagian mencuci ya, karena aku udah pakai mesin cuci, jadi tinggal masukin pakaian kotor, paling cuman bedain ngelompokin hitam sama putih, atau yang satu lagi berwarna. Kalau bagian mencuci ini jadi agak ke mencuci nggak apa-apa ya. Nah, bahkan temenku ada yang pernah aku sharing, dia batik dia khusus cuci sendiri pakai deterjen khusus. Jadi kalau mencuci kan mengkelompokkan sesuai jenis cucian. Nah, kalau karena tinggal di apartemen, yang PR-nya sebenarnya ngejemur, menata dengan space yang ada. Kalau nyuci itu doang. Kalau misalnya ngeruntutin, kan cuci baju nih, masukin ke mesin cuci, ya udah, terus jemur, PR-nya menata, ngelompokin. Nah, tapi kalau tips ngejemur, ini yang akan mempermudahkan dalam tips melipat juga, kelompokin langsung, deket-deketin baju sama celananya, deketin punya siapa sama punya siapa deketin. Jadi nanti pas ngelipet gampang. Nah, jadi tips melipat adalah kelompokkan sesuai dengan pasangannya. Pasangannya punya siapa, peruntukannya untuk apa. Jadi, kayak misalnya nih aku ngelipet baju Dea. Nah, baju Piamanak tuh kan baju sama celananya senada gitu kan. Ya udah langsung jadiin satu. Terus habis itu dikelompokin, ini baju tidur Dea semua, ini baju jalan Dea semua, dan yang ini baju main Dea. Jadi kalau minta tolong papanya pun gampang. Pak, ambilin baju tidur, pojok kiri. Nah, instruksinya selesai. Nah, ketika ngelipatnya udah rapi, berarti nyetrikanya juga akan lebih mudah, ngikutin ritme dari yang ngelipat. Nah, terus kalau ternyata mau gampang lagi gitu ya, ngelipat baju, itu sekarang tuh udah banyak banget di toko oren, dan aku pernah pakai. Ada papan lipatan. Kalau mau beli ada papan lipatan, tapi pas itu aku ngerasa papan lipatannya itu jadi bikin baju tuh kayak panjang banget gitu. Jadi aku lebih suka, kalaupun memang mau, bisa buat sendiri dari kardus. Terus kalau misalnya mau save space gitu ya, sebenarnya pakaian anak tuh bisa digulung-gulung jadi rapi banget. Nah, cuman menurutku lemahnya adalah gitu ya, ketika pakai teknik roll gitu, satu diambil geser, jadi nah itu ngerapiinnya.
Terus juga sempat rame tuh tekniknya Mario Kondo gitu ya. Aku belum bisa juga nerapinnya. Atau ada yang teknik lipat tuh yang langsung ditarik gitu ya. Nanti aku stitch aja deh videonya kalau bisa gitu ya. Selesai, gampang banget kan? Terus yang kedua, kita coba baju lengan pendek. Selesai. Kemudian yang ketiga, kita bisa coba melipat pakaian lengan panjang. Sebenarnya agak-agak mirip sih dengan pakaian lengan pendek. Nah, simpel kan? Terus yang terakhir kita bisa coba melipat celana. Jadi itu terkait tentang melipat. Nah, biar aktivitas rumah tangga ini gitu ya tetap dijalani dengan waras gitu ya. Jujur li gitu ya, kalau ngelipet aku bisa sambil anakku yang 2 tahun gitu ya, mau dia ikut nimbrung, walaupun dia belum bisa ngelipat rapi ya udah terserah gitu ya. Jadi nggak masalah gitu ya. Jadi aku ngelipat pasti sambil bareng-bareng ngobrol gitu ya. Kadang suami juga bantu lipet gitu ya. Buat senyaman bingku mungkin gitu. Nah, terus tapi kalau nyetrika, karena aku takut anakku ngeraih setrikaannya gitu ya, dan dia kan juga pasti penasaran. Nah, pasti aku akan butuh waktu sendiri dan setelah dia tidur. Nah, itu biasanya akan jadi momen me time. Jadi kalau misalnya setrikaan tuh bisa sambil entah nyanyi dengerin lagu, terus atau bisa juga YouTube-an. Ngelipat juga sama gitu. Jadi bisa disambil dengan agenda me time. Terus bikin jadwal, yaitu suka-suka kamu gitu, suka-suka ya mama-mama semua gitu ya. Cocokan yang mana, dikumpulin di weekend terus kerja semua capek atau dipecah-pecah jadi beberapa hari. Oke, itu dia tentang pekerjaan rumah tangga, terutama khususnya tentang melipat baju dan juga menyetrika. Kalau mama-mama punya tips lain, kalau yang nonton punya tips lain bisa di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti konten ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mama Dea.